Diberikan kupon untuk penggelar kurban, silakan untuk hadir dan mengambil hewan kurban juga di tempat yang sama di belakang RPS Haji Lele pada pukul 2 siang dimulainya. Kemudian kalau yang berikutnya adalah petugas sholat Idul Adha 1445 Hijriah kali ini yang bertindak sebagai imam dan khotib Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Zaki AM, kemudian Bilal Saudara Fadli, dan para jamaah yang berbahagia. Tentunya salat Idul Adha ini kita laksanakan 1 tahun sekali. Ya, tentunya ada beberapa dari kita atau mungkin untuk merefresh, kemudian tata cara dari sholat, kemudian niatnya. Barangkali ada para jemaah yang memang sedikit lupa. Sunnatan li'idil adha rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, itu demikian untuk tata cara sholat Idul Adha. Mudah-mudahan الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثبكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معن الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm idan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajj wa idal adha min sya'airillah wa ihya'aha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Jamaah yang dirahmati Allah, salat Idul Adha yang semoga kita semua mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini, dan kita berharap akhir kehidupan kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali, tidak ada kata yang pantas untuk kita sampaikan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Baik nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, hingga kesehatan hari ini. Sehingga kesehatan itu kita kembalikan kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Kita persembahkan kepada Allah, tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah, untuk merenungi dan menginsafi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat kembali, bila kita kembali ke lampau masa yang telah lalu, setahun, 2 tahun dan seterusnya, berapa banyak orang-orang yang kita cintai masih bersama kita, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, puasa bersama, menjalankan ibadah bersama. Namun kali ini, tahun ini sudah tidak ada lagi bersama kita. Mereka telah kembali ke rahmatullah. Oleh karenanya rasa syukur kita pada hari ini, yang Allah masih berikan kesehatan, yang Allah masih berikan nikmat kesehatan dan seterusnya, maka kita kembalikan lagi kesehatan itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Mulk di ayat yang kedua, Allah memberikan pernyataan kepada kita untuk selalu memberikan kesehatan kita hanya untuk ibadah kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, menciptakan segalanya di dunia ini, ayyukum ahsanu amala, hanya untuk mengetahui di antara kita siapa yang paling banyak ibadahnya. Bukan hartanya, bukan rumahnya, bukan materinya, namun yang Allah akan lihat adalah ketakwaannya. Oleh karenanya kita singsikan lengan baju untuk kita ibadah kepada Allah. Selama hayat di kandung badan, selama masih kita diberikan kesehatan, mari sama-sama kita terus beribadah kepada Allah. Kita insafi lagi, kita renungi lagi, berapa banyak orang yang kita cintai, orang tua kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, kerabat kita, jamaah kita telah kembali ke rahmatullah, tidak lagi bersama kita. Oleh karenanya sekali lagi, insafi itu, renungi itu, kita masih diberikan kesehatan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti.
Tiada guna kita banyak harta, tiada guna banyak ilmu, namun hartanya kita tidak gunakan untuk kebaikan ibadah kepada Allah. Ilmunya tidak disiarkan, ilmunya tidak diajarkan kepada jamaah, kepada orang, hanya untuk pintar sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya apapun profesi kita hari ini, selama hayat masih di kandung badan, kesehatan ada pada diri kita, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah tadi kita bersyukur dengan berzikir kepada Allah, yang kedua tanda cinta kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat kepadanya. Karena dengan perjuangan beliau, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui yang hak dan yang batil, kita tahu apa arti iman dan Islam. Itulah perjuangan beliau dengan segala ujian dan cobaannya. Oleh karenanya tanda cintanya kepada baginda Rasul, kita ucapkan selalu selawat kepada baginda Rasul. Jangan pernah kering lidah kita, harus kita basahi lidah kita selain berzikir kepada Allah dengan membaca selawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan demikian cinta kita kepada baginda Rasul, di hari kemudian kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya Khatib Al-Fakir mengajak secara pribadi khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, jamaah mushola Baitul Khair, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena modal kita untuk menghadap kepada Allah hanya ketakwaan kita, hanya ibadah kita. Ketika kita ingin liqa, bertemu, berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir, Allah menjelaskan siapa ingin bertemu, berjumpa kepada Allah, hendaklah dia melakukan amal ibadah. Itulah yang akan kita bawa nanti. Mudah-mudahan rangkaian ibadah pada pagi hari ini, mulai semalam kita bertakbir sampai seterusnya nanti sampai hari Amun Tasrik, kemudian ketika akan terbenamnya matahari kita akhiri takbir kita. Oleh karenanya selama masih ada waktu terus berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil dan seterusnya. Kita banyak-banyak baca zikir dan sholawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, di hari ini banyak peristiwa yang bisa kita ambil dari kejadian peristiwa Idul Adha ini, Idul Kurban yang kita kenal, bahwa sesungguhnya Idul Kurban atau Idul Adha itulah sesungguhnya Idul Akbar, hari raya yang terbesar. Kebanyakan kita hanya melihat Idul Fitri itu yang besar, padahal Idul Fitri itu adalah hari raya yang kecil. Memang betul kita puasa selama sebulan menahan lapar dan haus, tetapi pengorbanannya tidak lebih besar dari Idul Adha. Mungkin kita hanya dengan modal untuk beli makanan puasa dengan sahur dan buka puasa saja selama sebulan, mungkin tidak sampai berjuta-juta. Atau kalaupun sampai berjuta, tidak sampai 3 juta, 4 juta. Tetapi kita lihat perjuangan Idul Adha, yang mempunyai materi, yang mempunyai kelapangan harta, mereka saudara-saudara kita berangkat semua ke tanah suci untuk berhaji. Coba kita lihat informasinya, orang-orang yang pergi secara reguler saja mungkin 60-70 juta ongkosnya. Belum lagi yang jamaah khusus pergi haji VIP mungkin sampai 300-400 juta. Secara materi saja kita sudah kalah Idul Fitri dengan Idul Adha. Belum lagi ketika sampai di sana bukan untuk istirahat, bukan untuk tur, bukan untuk senang-senang, tetapi secara fisik tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Shofar ke Marwah, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumrah dan seterusnya. Sudah materi, sudah harta keluar, tenaga juga terkuras. Itulah yang disebut Idul Adha, sesungguhnya Idul Akbar, hari raya akbar. Belum lagi pengorbanannya. Disinilah peristiwa Idul Adha, titik mulanya pengorbanan seorang manusia. Kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah mengetahui sejarahnya.
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempunyai anak, kemudian Nabi Ibrahim suka bersedekah, suka menyembelih binatang-binatang untuk dibagikan kepada sesamanya. Mulai dari onta puluhan, sapi puluhan, kemudian kambing dan seterusnya puluhan. Bahkan sahabat-sahabat ketika itu bertanya, jamaahnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, engkau sungguh dermawan, engkau sungguh luar biasa menderma kepada sesama, berbagi. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, alhamdulillah, ini tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan binatang-binatang ini aku akan berikan semua. Kalaupun saja nanti aku mempunyai anak, kemudian Allah mensyariatkan yang memerintahkan aku untuk menyembelihnya, aku juga akan mengorbankannya. Ini mulai dari sini perkataannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah tidak membiarkan perkataan itu, Allah uji perkataan tersebut. Kemudian ketika mempunyai anak, Nabi Ismail lahir. Disinilah mulai puncak pengorbanan ini bermula. Drama kehidupan mulai di sini. Nabi Ibrahim yang mempunyai anak Nabi Ismail yang kecil, kemudian ditagih. Ketika belum punya anak berkata, jangankan kambing, sapi, onta aku akan korbankan. Ketika punya anak pun, ketika Allah perintahkan, aku akan sembelih anak tersebut. Di sini mulai pengorbanannya. Kemudian ditagih seberapa hebat ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diberikan mimpi pada malam 8 Zulhijjah. Rawa yarwi tarwiyatan. Makanya kita disunahkan puasa tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian bermimpi yarwi tarwiyatan, bingung, belum yakin apakah ini mimpinya datangnya dari Allah. Allah berikan mimpi lagi di tanggal 9 Arafah, ya arifu arafatan. Kita puasa sunnah lagi, puasa Arafah tanggal 9. Arafah artinya mengetahui, yakin bahwa ini mimpinya dari Allah. Maka tanggal 10 disebut Idul Adha, hari raya penyembelihan. Disitulah yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi ini datangnya dari Allah. Makanya kita harus yakin ketika itu mimpi berterusan, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik kita simpan, yang tidak baik juga tidak perlu kita bicarakan. Tetapi ini mulai sejarahnya berlaku. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam izin kepada Siti Hajar istrinya untuk mengajak Nabi Ismail ke bukit untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Jangankan waktu sebelum punya anak, binatang-binatang aku berikan persembahan kepada Allah, anak pun aku akan berikan. Di sini mulainya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya Nabi Ismail ke bukit. Kemudian disitulah mulai akan dipersembahkan sembahan yang luar biasa, yaitu putranya alaihissalam. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan kita makhluknya untuk membunuh tanpa apapun haknya. Allah hanya melihat seberapa hebat ketakwaannya umatnya, seberapa luar biasanya ketakwaan hambanya. Kemudian ketika akan disembelih, kemudian diganti dengan kibas, dengan domba, Allah gantikan dengan kurban. Makanya kita pada tanggal 10 Zulhijjah ini yang memiliki kelapangan harta memberikan persembahan kurban. Yang berhaji, yang tidak berhaji, kita di tanah air memberikan persembahan kurban, kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Itu tandanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmahnya apa? Itu tadi. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita mungkin secara simbolik, Nabi Ibrahim itu seperti kita. Nabi Ismail itu harta kita, pangkat kita, kedudukan kita. Ketika kita kaya, maukah kekayaan itu kita berbagi kepada sesama? Kebanyakan orang yang ketika miskin berdoa, ketika dikasih kaya, dia lupa kepada Allah. Maka orang tersebut, hamba tersebut, tidak hebat keimanannya. Baru ketika dia kaya saja, dia sudah pelit, kikir, dan kedekut. Oleh karenanya kita sembelih kesombongan kita, kita sembelih keangkuhan kita. Itu hanya simbol, darah-darah, daging-daging itu kita bagikan. Tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan kita. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging
ya, tidak menerima apa-apa dari kurban itu kecuali ketakwaan seorang hamba. Oleh karenanya kita baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi Ibrahim berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian di atas malaikat menyahut lagi la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim menyahut lagi Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi disinilah kita mengagungkan kebesaran Allah. Renungan Arafah. Mereka-mereka yang pergi haji di Arafah wukuf, artinya berhenti untuk bertafakur, berpikir. Apa renungan Arafah? Yang terpenting adalah renungan Arafah itu adalah siapa diri kita. Ketika kita mengetahui siapa diri kita, insya Allah kita akan mengetahui siapa Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Dengan cara apa? Caranya adalah selalu kita baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah, wa ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Siapa kita? Kita makhluk yang lemah. Kita berasal dari air yang hina, dari sperma ayah kita, disambung lagi dengan buah sperma ibu kita, kemudian bersatu, kemudian Allah sempurnakan menjadi kita manusia fi ahsani taqwim. Lalu kita sombong, di mana kehebatan kita? Lalu kita angkuh, di mana kehebatan kita? Kalau kita ingat-ingat siapa kita, nggak mungkin kita akan sombong, tidak mungkin kita akan angkuh. Oleh karenanya secara simbolik ketika kita menyembelih hewan kurban, itu kita mengorbankan keangkuhan kita. Kita harus berbagi. Tidak hanya hebat secara spiritual kita, ibadah kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ritual kita bagus, tetapi kita juga harus horizontal. Secara sosial kepada sesama juga kita bagus. Ritual bagus, sosial bagus. Itulah menjadi hamba-hamba yang luar biasa. Oleh karenanya hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hikmah dari Idul Adha ini peristiwa pengorbanan kita. Seberapa banyak untuk kita korbankan. Jangan bertanya apa yang sudah agama Islam kita berikan untuk kita nih, tetapi kita tanya diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk agama kita. Yang punya harta pergi haji, kita kumpulkan, insya Allah sedikit-sedikit, lama-lama jadi mungkin berangkat umroh dulu, berangkat haji, kemudian insya Allah. Kemudian kalau tidak ada, cukup kita berbagi untuk sesama dengan menyembelih hewan kurban kita. Kita tabung. Di kampung-kampung banyak yang sudah mengajarkan kepada kita 10.000 setiap hari, 10.000 setiap hari, 10 bulan sudah bisa memberi hewan kurban. Insya Allah, insya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, hikmah Idul Adha, hikmah Idul Kurban ini adalah ungkapan rasa syukur kita. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman adalah menebarkan keimanan kita. Tidak mungkin kita hanya orang mengaku beriman tanpa diuji. Sekolah pun ada ujiannya, di sekolah dasar, SMP, SMA dan seterusnya. Di perguruan tinggi ada ujiannya untuk kita naik kelas, untuk kita naik level. Tidak mungkin tanpa ujian. Begitu pula juga kehidupan. Ada ujian, diberikan sakit, diberikan ujian kemiskinan, diberikan ujian kekayaan. Jangan dikira kekayaan itu bukan ujian. Kalau kita tidak menggunakan kekayaannya dengan semestinya, tidak berbagi kepada sesama, tidak ada artinya kekayaan tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi Arafah itu merenung. Kita mengetahui siapa diri kita, dari mana kita akan kemana kita. Kalau sudah tahu kita akan kemana, kita persiapkan apa yang kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita. Kita kalau mau hari raya yang aslinya dari Jawa, kita dari sini Jakarta, pulang kampung bawa oleh-oleh banyak untuk orang kita bagi nanti di kampung. Kemudian apa yang kita bawa untuk menuju kampung akhirat kita. Ingat, kita di dunia bisa hidup di sini, di Jagakarsa, di Sereseng Sawah, di jalan seperti ini. Dimanapun kita di dunia ini kita kampung kita. Tetapi kampung sesungguhnya adalah kampung akhirat kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula.
wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kampung yang kita punya adalah yang sebetulnya kampung akhirat. Kita sudah tahu kampung akhirat. Kemudian pertanyaannya, apa modal yang kita bawa untuk kampung akhirat? Kecuali ketakwaan kita, ibadah kita, hormat kepada yang tua. Kemudian yang tua sayang kepada yang muda, bersinergi untuk membangun musola ini, masjid ini, apapun ada pengajian kita hadir, ada majelis taklim kita datang, kita tidak berselisih, kita selalu berkasih sayang. Itulah tandanya umat-umat yang mabrur. Jadi orang-orang yang haji mabrur apa tandanya? Kebaikan-kebaikannya itu yang banyak. Mabrur dari kata birrun. Birrun artinya kebaikan. Birrul walidain, kebaikan kepada orang tua. Mabrur orang yang dipenuhi dengan kebaikan. Bagaimana melihat orang yang hajinya mabrur? Mungkin dia tidak soleh, tidak rajin ke masjid. Ketika dia pergi haji, baliknya tambah rajin. Yang sudah rajin jadi semakin rajin, yang belum rajin jadi tambah rajin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mabrur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala raghmi anfi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil qura wa sallim tasliman amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa lazimus shalah ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsadan wa ta'lima. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sidang Jumat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah di khutbah yang kedua ini Khatib Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, guru kita yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosanya, terima amal ibadahnya. Yang masih ada orang tua kita, kita doakan diberikan kesehatan, panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Jamaah kita khususnya Baitul Khair diberikan keberkahan, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan kemerdekaan, diberikan kesabaran, diberikan ketakwaan yang luar biasa. Kita belajar kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang luar biasa. Tidak ada makan pun ada susah, air pun susah, listrik tidak ada, tapi mereka tetap beribadah kepada Allah. Namun kita yang diberikan keluar biasaan hari ini, sehat badan, makanan ada, minum ada, air ada, namun kita malas untuk beribadah. Pertanyaan besar untuk diri kita, mana iman kita, mana ibadah kita? Kita malu kepada mereka, saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran dan kemerdekaan. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wansurna lil muslimina fi Gaza wa Palestina wa fi aina makan wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'adin wa anta khairul makirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma
Akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.